Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudari yang boleh ada di ibadah pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan kalau kita bisa beribadah saat ini. Bagaimana kabar Pak Obed? Puji Tuhan ya, negatif tes rapidnya, tinggal pemulihan aja. Ya, mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik atas kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Dan kami percaya Tuhan akan terus melanjutkan kasih setia-Nya atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari perhentian yang Tuhan berikan untuk setiap kami, untuk beribadah, menaikkan syukur kami. Kami mau katakan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau tanggalkan setiap beban-beban kami, untuk kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kehadirat Tuhan. Kami percaya di saat kami menaikkan pujian kami, ada satu kelepasan atas hidup kami, ada satu kemenangan atas hidup kami, ada satu perubahan yang luar biasa atas kerohanian kami, dan kami boleh mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu atas hidup kami, dan kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kakak adik, saudara-saudari. Siap-siap ya, hari ini kita mau nyanyi pujian yang cukup banyak, biar sama-sama tetap sehat kita ya. Oke, sama-sama kita mau angkat pujian ini, Allah yang kekal. Kalau yang tahun 90-an pasti tahu. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga, surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh, pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga, surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa
bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Bangkitlah gereja Tuhan. Amin. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan, gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, rebut kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan-Nya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu
Tuhan. Yes. Amin. Bangkitlah gerejamu Tuhan, di seluruh Indonesia, bersaksi pada dunia, berjalan penuh kuasa, umat pemenang di akhir zaman. Pulihkan gerejamu Tuhan, genapi rencanamu di bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Gerejamu bangkit, pemerintah bersama Yesus Raja. Bangkitlah gerejamu Tuhan, bangkitlah gerejamu Tuhan, di seluruh Indonesia, bersaksi pada dunia, berjalan penuh kuasa, umat pemenang di akhir zaman. Pulihkan gerejamu Tuhan, genapi rencana-Mu di bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Gerejamu bangkit, memerintah bersama Yesus Raja. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gerejamu Tuhan, oh, di seluruh Indonesia, bersaksi pada dunia, berjalan penuh kuasa, umat pemenang di akhir zaman. Pulihkan gerejamu Tuhan, genapi rencana-Mu di bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Gerejamu bangkit, memerintah bersama Yesus Raja. Gerejamu bangkit, gerejamu bangkit, pemerintah bersama Yesus Raja. Gerejamu bangkit, gerejamu bangkit, pemerintah bersama Yesus Raja. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkit, penuhi amanat agung, penuhi perintah Tuhan. Kau adalah umat pemenang. Mari bangkit gereja Tuhan, mari bangkit gereja Tuhan, mari bangkit gereja Tuhan. Di saat kerohanianmu dipulihkan, maka seluruh aspek hidupmu pun akan dipulihkan.
Syakaralama, sekaralama, syakaralama. Kitalah gereja Tuhan. Kitalah gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Ini hidup kami Tuhan. Ini kami pribadi-pribadi yang menyerahkan diri kami kepada Kristus. Yang bersatu dengan Roh Kristus. Yang mengakui Kristus adalah juru selamat, satu-satunya penolong kami, satu-satu juru selamat pribadi kami. Kamilah gerejamu Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan gerejamu di akhir zaman. Bangkitkan gerejamu Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Ya Ramasyik, ya Ramas. Ya Masekatar. We bless Indonesia. We bless Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Kalimantan Tengah. Kami memberkati kota Palangkaraya. Ya Ramash. Oh, Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu. Ini kami gereja-Mu. Pakailah Tuhan untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi jawaban atas kota ini. Saat umat-Mu berdoa, tersungkur dalam hadirat-Mu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berdoa bagi bangsa ini. Saat umat-Mu berdoa, bahwa kami mengenal isi hati-Mu, genapi janji-Mu, pulihkan negeriku, tegakkan kerajaan-Mu, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami. Saat umat-Mu berdoa, saat umat-Mu berdoa, tersungkur dalam hadirat-Mu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berdoa bagi bangsa ini. Satu umat-Mu berdoa, bahwa kami mengenal isi hati-Mu, genapi janji-Mu, pulihkan negeriku, tegakkan kerajaan-Mu, dipulihkan
mereka dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami, dipulihkan. Amin. Kami persilakan kepada hambanya. Tuhan, ini tugas kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami, dipulihkan, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami, dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami, pulihkan sekarang negeri kami, pulihkan sekarang Indonesia. Haleluya. Bapa di surga, itulah yang menjadi doa kami anak-anak-Mu. Tidak secara kebetulan, tidak secara sembarangan Engkau menempatkan kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan Bapa, saat Engkau mempercayakan Tuhan anak-anak-Mu menjadi bagian dalam kerajaan-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia, Engkau punya rencana yang besar Tuhan. Engkau tidak tinggal diam, Roh-Mu terus bekerja. Dan Tuhan, Engkau tidak biarkan anak-anak-Mu, gereja-Mu yang ada di bangsa ini tidak mengetahui apa yang harus kami kerjakan tentang rencana-Mu atas bangsa ini. Oleh karena itu, ya Bapa Allah kami, mari Tuhan yang lawat kami, terlebih bawa kami seluruhnya gereja-Mu Tuhan, untuk ambil bagian dalam generasi kami Tuhan. Supaya sungguh Roh Kudus kami, sungguh menjadi pekerja-pekerja, pelayan-pelayan, murid-murid yang setia, yang baik Tuhan, yang mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari ya Bapa, nyatakan isi hati-Mu pada siang hari ini bagi semua kami anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang melayani Tuhan, mari Tuhan yang urapi, sampaikan isi hati-Mu ya Bapa di surga. Lawat semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jaringan internet yang kami pakai, listrik, semuanya ya Bapa, mari Tuhan yang jagai semuanya berfungsi dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan Ibu, Bapak, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya kontrol dulu, maaf, pesan itu. Situasinya agak berbeda ya Bapak Ibu, karena settingnya harus agak buru-buru tadi. Sebentar ya, ada pesan, siapa tahu terkait untuk pelancaran ibadah kita. Oke. Oh ya, tadi nggak ada suara ya. Sekarang sudah ada suara. Pak Robert bisa dengar dengan baik? Puji Tuhan, jelas ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, sebentar. Itu lagunya dihilangin. Oke. Hari ini satu kata ini selalu memenuhi pikiran saya, mitigation gitu ya. Dan itu menyangkut pelayanan. Saya bilang, Tuhan, apa hubungannya? Memang kami sudah ada upaya mitigasi selama kami harus daring ibadahnya, begitu komselnya, ya sudah ada upaya-upaya mitigasi. Tapi saya berdoa, saya baca Alkitab, judul ini tidak tergantikan. Jadi ya sudah, mungkin bagi saya pesannya sangat singkat, tetapi marilah kita semua ya jemaat Tuhan, kita dengarkan suara Roh Tuhan tentang apa yang
Bapak mau saya dan engkau sebagai umatnya untuk mengerjakan dalam hari-hari ini. Dalam topik saya buat begini, risk mitigation in church, tanda tanya. Jadi mitigasi bencana, mitigasi resiko kalau Bapak Met ya, yang risk analis risiko itu paham benar tentang risiko gitu ya. Nah kalau mitigasi ini uh, ya perlukah mitigasi resiko, mitigasi ya risiko bencana apapun di dalam gereja. Nah, sebelum lanjut, sebelum nanti kita baca firman Tuhan, definisi mitigasi dulu ya. Nah, bisa lanjut nanti. Bisa tampilkan yang 16:9 itu mungkin ya. Nah, ini cahaya dari sebelah kiri, dari kanan ya. Cahaya mulai mengganggu. Saya ke sini sedikit. Nah, ya lanjut ke slide berikutnya. Jadi definisi mitigasi ya Bapak Ibu, jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Nah, jadi ada satu potensi bencana yang memang tidak bisa dihindari. Kalau orang yang tinggalnya di pinggir pantai yang menghadapi samudera, peluang terjadi tsunami pasti ada. Enggak mungkin orang yang tinggal di atas gunung kita harus siap-siap hadapi tsunami, kan enggak gitu ya. Tapi kalau orang yang tinggal di kaki lereng gunung berapi harus siap-siap untuk menghadapi kalau gunungnya meletus. Nah, tapi kalau misalnya di Kalimantan, terus kita siap-siap menghadapi gunung meletus, ya memang enggak terlalu perlu sih ya, karena tercatat tidak ada gunung aktif di Kalimantan begitu. Nah, jadi ada potensi bencana dan lawan dari mitigasi ini apa pasrah ya sudah tunggu aja kapan waktunya begitu. Orang yang tinggal di bantaran sungai siap-siap saja kalau suatu saat nanti akan meluap sungainya dan banjir. Nah, kalau mau pasrah ya udah, nah tunggu aja nanti kalau banjir lihat apa yang terjadi. Nah tapi nanti ada korban jiwa atau korban harta benda. Nah mitigasi ini adalah upaya tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Potensi bencananya itu susah untuk dihilangkan karena memang sudah kondisi alam. Tetapi apakah kita pasrah? Nah, enggak. Jadi mitigasi itu artinya tindakan mengurangi dampak bencana. Jadi kalau kamus Oxford sama mitigation, tindakan mengurangi keparahan, keseriusan atau penderitaan akibat sesuatu. Ya, akibat dari sesuatu biasanya kan bencana ya yang menyebabkan ini kerusakan-kerusakan. Nah, itu mitigasi. Jadi tindakan untuk mengurangi dampaknya. Tindakan untuk mengurangi dampak. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Itu dulu ya mitigasi. Sebagian besar kita mungkin sudah paham maknanya. Nah, jadi macam-macam bencana yang dampaknya bisa banjir. Ya kalau sudah banjir, biasanya apalagi banjirnya sudah sampai ke atap rumah, biasanya listrik harus dimatikan. Kalau enggak bahaya terus. Listrik harus dimatikan, terus orang sudah nggak bisa lagi pakai kendaraan. Mau ini toko-toko sembako apa semua sudah tutup. Ya kalau hanya bisa kita mengapung aja naik ke atas rumah kalau orang yang atau naik ke atas pohon kelapa misalnya begitu. Tapi terus mau makan apa? Karena toko-toko sembakonya kena banjir semua tutup. Nah, jadi kalau banjir bukan hanya masalah airnya yang tinggi dan kita bisa mengapung pakai perahu karet, tapi dampak-dampak yang lainnya, orang bisa kelaparan, listrik apa semua, apalagi kalau ada yang sakit penyakit muncul. Nah juga misalnya tanah longsor, ya, tanah longsor, terus kemarau yang berkepanjangan. Ya kalau kemaraunya mungkin yang di rumah ada AC atau tinggal kipas-kipas begitu. Tapi dampaknya kekeringan lahan, terus panen gagal, dampaknya kelaparan berkepanjangan. Nah, ini dampak-dampaknya. Nah, jadi bukan hanya faktor alamnya saja, tapi apa dampak berikutnya. Nah, itu yang perlu dimitigasi gitu ya tindakannya. Kabut asap, nah kalau kabut asap ya tinggal kita sembunyi aja di rumah. Tapi kalau kita sembunyi saja di rumah, kabut asapnya tidak hilang-hilang, misalnya akibatnya apa? Anak-anak nggak bisa sekolah selama berbulan-bulan. Terus kita mau pasrah saja. Anak-anak mungkin sedang yes, libur dan libur lagi begitu. Apa mau pasrah? Di tempat lain orang belajar terus, kurikulum tidak dihentikan. Terus kita di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah karena kabut asap, udah pasrah saja, kan bukan begitu ya. Perlu dicarikan apa solusinya ya. Kalau misalnya terjadi kabut asap, terus orang anak-anak sekolah itu harus tinggal di rumah. Nah, kalau kemarin-kemarin kita seperti nggak ada solusi.
Ya udah anak-anak coba libur 2 minggu dulu, 1 minggu. Kalau nggak bisa masih berkepanjangan 2 minggu. Sekolah lagi, oh nggak bisa, libur lagi. Nah, mudah-mudahan setelah kita belajar dari kasus pandemi ini, sudah mulai belajar online, eh, kita berdoa, kita berharap pandemi ini berakhir segera. Nah, pandemi berakhir, orang sudah divaksin, sudah ada imunitas eh, imunitas ya yang muncul di masyarakat, tidak terjadi lagi pandemi COVID-19 dan COVID-COVID lainnya gitu ya. Um, tetapi peluang terjadinya asap kalau pola menjaga keseimbangan alam tidak dirubah gayanya masih bisa terjadi. Atau misalnya nggak usah lah ada pembakaran lahan, tapi lahan gambut yang mengalami kemarau yang berkepanjangan mulai panas, oleh panas bumi mulai asap lagi naik. Nah, kecuali ditambah lagi dengan pembakaran-pembakaran lahan. Akhirnya asap lagi. Orang anak-anak diliburkan lagi. Nah, siap-siap untuk daring lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada upaya-upaya. Angin kencang atau tornado rasanya jarang terjadi di Indonesia gitu ya. Kalau angin kencang sering, termasuk potensinya di Kalimantan Tengah. Terus apa upayanya gitu ya? Kebakaran dan termasuk pandemi. Nah, cuma kalau pandemi ini bencana non alam disebutnya gitu ya. Yang di atas sebelumnya itu semuanya itu bencana alam. Nah, ya Bapak Ibu, untuk banjir misalnya ya, pernah di kondisi di Belanda kami lagi kuliah tentang manajemen water management, manajemen air, naik sepeda sama dosennya, terus ditunjukin bagaimana cara mereka orang-orang Belanda di sebagian tempat itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kalau bencana banjir datang, kalau terjadi pencairan apa itu di kutub pencairan es, kemudian yang es-es yang bertonton itu menjadi air akibatnya perubahan permukaan Amsterdam yang sudah 4 meter di bawah permukaan laut, itu peluang tenggelamnya tinggi sekali. Nah, di situ kami diperlihatkan rumah-rumah orang, itu sudah disiapkan pintunya itu cara untuk ditutup. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada banjir tinggi, maka pemerintah yang akan mengantarkan semua peralatan untuk nutup-nutup pintu, termasuk jembatan dirancang. Kalau ini jembatannya terbuka, maka aliran sungai tertutup. Sedemikian. Nah, itu semua upaya mitigasi. Dan nilainya mahal sekali. Terus ditanyakan, pernah nggak terjadi banjir yang seperti diperkirakan itu? Belum pernah. Biaya keluar terus, Belanda bangkrut gara-gara persiapan mitigasi. Banjir-banjir yang ditunggu ekspektasi ini nggak datang-datang. Siapa juga yang mau mengharapkan? Tapi namanya perencanaan supaya jangan terjadi banyak korban. Nah itu, gitu ya. Jadi itu macam-macam bencana. Oke, selanjutnya. Nah terus apakah gereja terdampak bencana sehingga perlu muncul? Makanya saya pakai tanda tanya. Apakah perlu risk mitigation in church, risk mitigation for church? Apakah perlu? Kan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi dampaknya apa Bapak Ibu, saudara-saudari? Waktu dibilang pandemi, social distancing, jaga jarak, PSBB. Nah kemudian akhirnya di ruang ibadah nggak boleh berkerumun, yang tadi kursinya boleh tempel-tempelan supaya akrab, ini harus diatur. Nah anak-anak di bawah usia 10 tahun nggak boleh ikut, yang di atas sekian tahun juga tidak dianjurkan untuk ikut ibadah di satu tempat yang sama. Nah akhirnya kalau tidak dipersiapkan, ya udah, kalau gitu anak-anak sekolah minggu libur aja di rumah, gitu kan. Nah kalau tidak dipersiapkan, saudara-saudaraku, kita memang secara rohani adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi kita masih tinggal di bumi ini. Apa yang dialami dunia pasti kita juga mengalaminya. Nah, ini yang disebut risk mitigation in church. Perlu kesiapsiagaan gereja juga untuk menghadapi semua perkara-perkara di mana kita tinggal pada zaman ini. Ya, hari ini mau tidak mau kita dipaksa belajar untuk jadi YouTuber. Kayak gitu ya. Harus kenal namanya
Ya, saya banyak belajar ya, banyak belajar pakai OBS, pakai macam-macam supaya bisa siaran. Mau disuruh jadi YouTuber pun sekarang bisa gitu kan. Dulu kita nyarin pakai YouTube. Nah, sekarang ini pakai Zoom. Nah, Zoom dikelola gini. Nah, ini salah satu mitigasi bencana yang dikerjakan oleh gereja. Bukan hanya itu ya Bapak Ibu. Awal-awal kita dulu masuk PSBB, kemudian usaha-usaha dilarang, ditutup, di pasar apa semua, terus dampak ekonomi sangat terasa, termasuk bagi kita anak-anak jemaat Tuhan. Gitu. Ada saudara-saudari yang harus tutup tokonya, nah, terus penghasilan dapat dari mana? Nah, gereja juga harus peka, tidak hanya menunggu dari pemerintah, tetapi kita juga ambil bagian dalam perkara ini. Kita ya apa yang kita bisa bantu untuk kita meringankan beban ya beban. Yang pertama, yang kedua sih beban kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi yang paling keras dampaknya itu sebenarnya beban psikologis. Tiba-tiba shock, aduh kok kondisinya seperti ini. Nah, bantuan yang pemerintah atau yang dari gereja atau dari organisasi sosial berikan itu mungkin tidak terlalu membuat kenyang, cukup atau apa, tapi paling tidak bisa membantu, menghibur, menenangkan, menguatkan. Ayo kita hadapi bersama. Daripada hanya bilang, ayo kita hadapi bersama, terus nggak bisa nggak bantu apa-apa. Jadi kita bantu sebisanya, terus ayo kita hadapi bersama. Nah, akhirnya iya ya, kita harus menerima keadaan ini. Nah, dengan bantuan itu bisa bangkit semangat, nah, terus mengubah pola hidup yang tadinya agak royal dibuat hemat. Macam-macam saudaraku. Itu pun sudah termasuk mitigasi. Jadi kita gereja Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetapi selama kita masih tinggal di bumi yang sama ini, kita masih menghadapi bencana-bencana itu, dan kita perlu jangan pasrah, harus belajar dan ya pada kesempatan-kesempatan ini kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau pertanyaan, perlukah risk mitigation in church dalam aspek tertentu secara fisik? Perlu. Kita harus persiapkan. Karena kalau enggak, ya udah GKKD Palangkaraya untuk sementara tutup saja dulu gitu ya. Karena atau yang cukup yang muda usia 19 orang saja kapasitas di gereja yang bisa beribadah. Yang lain goodbye, silahkan cari cara masing-masing. Kan begitu, enggak begitu ya. Jadi kita harus ini perlu ya, ini perlu untuk menyiapkan hal-hal yang dihadapi saat ini, dan juga kita harus belajar ya. Kita perlu tegar, boro-boro ngurus di pelayanan gereja apa semua, kita aja sudah susah apa semua, itu kondisi-kondisi psikologis, kondisi-kondisi psikis yang saya dan engkau, Bapak Ibu Saudara harus belajar. Awal-awal kita mulai ibadah online, ya terus terang dulu mungkin tidak terlalu banyak keluar ya, banyak mengeluh saya. Malam itu sudah kelihatan, angkut tangga, pasang, pokoknya setting peralatan semua gitu ya. Karena harus siaran dari rumah. Itu pun begitu siaran terus hasilnya tidak optimal, aduh rasanya gitu. Nanti minggu depan hari Sabtu persiapan lagi kan gitu. Ya, tetapi ya mulai melatih, banyak yang mulai belajar, dan ya akhirnya kita bisa tanggung bersama ya. Kita siap, yang di komsel-komsel juga banyak inovasi-inovasi ya, nanti termasuk di komsel profesi inovasi Zoom pakai kipas angin. Nah itu bisa dimultiplikasi ke itu hak patennya Bang Obed mungkin itu ya. Ya jadi banyak tetap semangat mahasiswa juga, rasanya hari Sabtu hari apa ya, hari Sabtu itu saya tanya Shirley gimana komsel mahasiswa, kalau nggak salah begini laporannya, 5 offline, 4 online. Wah, itu luar biasa. Nah, kita juga mau rancang di gereja nanti saatnya kita bisa ibadah offline, tetap harus ada siaran untuk jemaat yang tidak bisa hadir di gereja dengan berbagai alasan. Mungkin sedang di luar kota, mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan. Ya, tapi kita belajar gitu ya. Ini mitigation in church. Oke, puji Tuhan. Ya, selanjutnya
Em, Iya, terus pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu, apakah kita hanya perlu bersiap untuk menghadapi bencana, menghadapi kondisi darurat atau kondisi ekstrim saja? Apakah hanya pada saat-saat tersebut kita mempersiapkan diri dengan serius, dengan baik? Seolah-olah di gereja itu hanya ada persiapan untuk menghadapi hal-hal yang ekstrim seperti ini. Ya, puji Tuhan, eh, sejak pandemi, terus mungkin waktu kita ibadah online, mungkin ada yang sangat merasa risih. Ada yang ngomel-ngomel karena capek, ada yang risih. Ih, nggak nyaman rasanya, kita ibadahnya tidak melihat sesama, macam-macam. Kita belajar beberapa bulan sampai akhirnya mulai bisa menerima keadaan itu. Dulu sempat ya kita ibadah siarkan dari YouTube. Cuma kalau dari YouTube ya bukannya mencurigai, tapi karena kita mau supaya kita bisa saling berinteraksi, jangan karena di YouTube terus ada yang tanpa persiapan apa-apa, nggak mandi, nggak apa-apa sih, yang penting hati gitu, nggak apa-apa, nggak mandi, nggak itu, tonton nonton YouTube, toh nggak ada yang lihat. Iya, apakah kita hanya tidak apa takut atau segan karena dinilai manusia atau di hadapan Tuhan? Nah, karena begitu kita ubah, ayo kalau gitu kita pakai Zoom supaya selain kita ini karena social distancing kita sudah lama enggak ketemu, jarang ketemuan lagi kan ya. Kalau gitu kita pakai Zoom lah. Paling enggak kan kita bisa saling melihat lewat layar handphone atau layar TV atau komputer, kita bisa saling melihat. Jadi makanya Bapak Ibu saya sarankan, kita sudah jarang-jarang ketemu, kesempatan Zoom dibukalah kameranya. Mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal. Kecuali nanti kalau sinyalnya sudah berat, ya sudah silakan dimatikan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang bisa dibuka, karena sudah jarang kita bertemu satu dengan yang lain. Bertemu pun hanya lihat layar hitam, namanya misalnya, wah gitu ya. Jadi ayo, mari buka kameranya. Tapi ini bukan paksaannya, ini anjuran. Ya karena kita mau, senang juga lihat wajahnya, senyumnya gitu ya. Masalah perantakan backgroundnya urusan nomor 9 gitu. Terus urusan nomor 9 gitu ya. Jadi kembali, apakah kita hanya bersiap untuk bencana kondisi darurat atau ekstrim saja? Ya. Masa orang hidup hanya untuk menghadapi bencana? Enggak ya. Banyak perkara yang lain. Oke, kita baca ayat firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-14 ayat 11 sampai 16. Ini tentang waktu Abraham dan Lot itu keluar dari Ur Kasdim, kemudian mereka memilih tempat, Lot memilih tanah yang subur di Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham bilang kalau kamu ke sana, saya ke sini. Kalau kamu ke sini, saya ke sana gitu ya. Akhirnya Lot melayangkan pandangnya, oh Sodom dan Gomora itu subur, saya ke sana. Ya sudah, Abraham ke tempat lain. Tidak masalah mau subur tidak subur, asal ada Tuhan, dia sejahtera di situ. Kan gitu ya prinsipnya Abraham. Nah, ternyata di situ ada terjadi peperangan, kemudian Sodom dan Gomora ini diserbu, semua harta benda diambil, termasuk Lot ditawan oleh raja-raja itu. Nah, ada yang menyampaikan kabar kepada Abraham, gitu ya. Abraham, ini Sodom dan Gomora dijarah, termasuk Lot juga dan keluarganya, istri anak-anaknya itu ditawan oleh raja-raja itu. Dan kemudian ini yang dilakukan oleh Abraham. Ayat yang ke-11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Masih Abram ya, belum Abraham waktu itu. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih. Dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh.
mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi waktu Abraham dengar keponakannya ini ditawan oleh musuh, kemudian dia kerahkan orang-orang yang lahir di rumahnya. Ada sebanyak 318 orang banyaknya. 318 orang. Ayo, pasukan. Pasukan khusus, pasukan terlatih. Orang-orang yang terlatih yang lahir di rumahnya. Artinya apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Orang-orang yang terlatih di rumah Abraham. Ada pelatihan-pelatihan, ada persiapan-persiapan yang dilakukan Abraham secara khusus bagi orang-orang yang lahir di rumahnya. Enggak seenak-enaknya orang yang lahir di rumahnya, oh ya sudah santai-santai saja, kita masih banyak makanan, tanah subur. Enggak. Orang-orangnya dilatih, ada latihan-latihan. Siapa bilang kalau bicara latihan itu enak-enak? Kakak saya dulu, abang-abang saya dulu ikut latihan karate. Hanya saya yang tidak diizinkan oleh nenek, takut patah tangannya. Gitu ya. Abang-abang saya latihan, ayo Gedan Bare. Gedan Bare kan gitu ya, langsung disapu oleh simpainya. Oh, salah posisinya langsung jatuh kan gitu ya. Berapa kali jatuh? Ya supaya tidak cengeng. Nanti masa komite jatuh nangisnya bikin malu perguruan gitu ya. Jadi pukulan apa semua berapa kali masuk di, nah itu latihan. Capek simpai, enggak boleh gini gitu. Sama latihan tentara, latihan militer, polisi, apa semua. Dulu kakak saya masa basis kalau nggak salah 3 bulan di sekolah bintara, seperti kita bilang seperti tengkorak hidup. Sudah hitam, kurus, tinggal kulit bungkus dulu. Ini ke sekolah bintara polisi ini mau membunuh orang atau mau apa? Mereka habis-habisan selama 3 masa basis kalau nggak salah begitu ya. Putus hubungan dengan keluarga, dengan hubungan, nggak bisa kontak, mereka dibina mental. Setelah itu baru ditanamkan perkara-perkara. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, yang namanya latihan tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak. Latihan, capek, keringat, bahkan kadang-kadang mungkin darah, nangis, keluhan-keluhan, tapi latihan. Nah, ini yang disebut orang-orang yang terlatih yang lahir di rumah Abraham. 318 orang pergi menghadapi, kalau kita baca ayat-ayat di atasnya itu ada berapa raja. Satu raja nggak mungkin 100-200 orang, satu raja bawa sekian orang, ada 4 atau 5 raja yang menyerbu Sodom dan Gomora itu yang dikejar oleh Abraham dengan 318 orang. Terus dia mungkin ya 315 kejar. Terus menang. Waduh, hebat sekali. Ini bukan pasukan tentara, tapi mereka orang-orang terlatih. Ya, apa yang dipelajari dari perkara ini, Bapak Ibu, saudara, di rumah Abraham tidak hanya bersiap-siap nanti kalau kelaparan bencana seperti apa Pak Abraham mitigasi, enggak. Ada pelatihan-pelatihan yang mereka harus kerjakan. Itulah yang terjadi di rumah Abraham. Amin. Kita sepakat dengan itu. Amin. Firman Tuhan ada, bukan hanya kita di gereja, di rumah Tuhan siap untuk menghadapi bencana. Enggak, banyak perkara-perkara yang lain. Termasuk pelatihan-pelatihan. Oke, selanjutnya. Pekerjaan-pekerjaan dalam rumah Tuhan ada pelatihan, pembentukan, ya pelatihan-pelatihan kita dididik, pemuritan-pemuritan di komsel-komsel, seringkali misalnya diminta, ayo edifikasi ya, ayo jadi WL ya, aduh saya mau bagian apa, saya masih tidak biasa seperti ini. Nah namanya juga latihan. Ya, jadi pelatihan terus pembentukan, ini cepat, mungkin tersinggung atau apa, harus sabar, harus ini tidak mengeluh atau apa. Nah ini harus terjadi waktu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah Tuhan. Ada proses-proses ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ya kalau terpikir kita di rumah Tuhan, kasih persaudaraan, nyaman begini, tidak ada perkara-perkara yang namanya sakit hati apa semua, ya kapan kita mau latih? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya kalau kita nggak mau ditajamkan, gesek sedikit saja sudah, aduh, nggak enak di rumah ini, aduh, mau di rumah mana saja, selama namanya ada manusia di situ, manusia menajamkan sesamanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ini ada proses-proses yang seperti ini. Dan ini bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan. Pengelolaan aset. Bagaimana ya
semua baik itu keuangan, barang-barang yang sudah dibeli oleh gereja apa semua, termasuk SDM, sumber daya semua harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, ya kita menghargai kalau orang mempercayakan persembahannya ke gereja. Ini ya persembahan. Itu kan untuk rumah Tuhan, gitu ya. Sehingga, kita harus punya hati yang waspada sekali untuk mengelola. Itu bukan uang Pak Pendeta, itu bukan uangnya pengurus, itu uang yang dipersembahkan jemaat ke rumah Tuhan. Kita harus kelola. Waktu kita beli barang, entah itu beli motor kah, beli apapun, ya kita harus kelola dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kita belajar dalam perkara itu. Jadi pengelolaan aset, jangan masih banyak kok, masih berapa puluh juta itu uang di kas gereja yang memajo. Jadi gampang ya beli-beli aja. Oh, hati-hati. Mungkin tidak kelihatan ya kalau orang ngasih persembahan atau ngasih persepuluhan. Kalau misalnya ada di antara kita yang profesinya itu tentara, jaga perbatasan, kemudian tugasnya itu antara menjagai, bisa menembak atau ditembak. Dia pertaruhkan nyawanya, jiwanya bagi bangsa dan Republik Indonesia ini. Gitu ya. Terus dia dapat upah dari pekerjaannya itu, upahnya itu dia berikan untuk rumah Tuhan, persembahannya bagi Tuhan. Itu darahnya, Bapak Ibu Saudara. Ada tukang bangunan, kerja resikonya bisa jatuh, kalau jatuh bisa luka atau cacat atau mati. Dan setelah dia dapat penghasilan terus dia bawa ke rumah Tuhan. Ini untuk Tuhan. Itu nyawa orang, Bapak Ibu Saudara. Jadi ya memang kelihatannya uang, seberapa aja uangnya gitu. Tapi ini nyawanya, ini darahnya, ini keringatnya, semuanya kudus bagi Tuhan. Jadi ya harus dikelola. Kalau itu sudah dibelikan barang, kita harus, ya dalam hal ini saya, ya kita pengurus-pengurus di gereja yang dipercayakan kita semua, mari saudara-saudara kita mau kelola dengan sebaik-baiknya apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada pengelolaan aset. Kalau dulu ya perlu belajar mungkin bendahara yang baik seperti apa ya Mama Jo. Memang orang-orang keuangan gitu ya, paham. Nanti kalau misalnya mau di audit, nah ada Bapak Med gitu ya, bisa bantu apa semua. Ya harus dikembangkan di dalam rumah Tuhan seperti itu. Juga ada pengutusan-pengutusan. Saudari kita Sri Rejeki itu waktu Bang Henry Panggabean pernah datang ke Palangkaraya terus memperlengkapi kita tentang penjangkauan suku terabaikan. Kemudian ada beberapa saudara-saudari itu yang dapatkan hati dalam perkara itu. Nah, kemudian mereka rupanya waktu Sri ini balik ke Sumatera, ada pertemuan-pertemuan online juga, diikut webinar, kemudian makin kuat panggilannya. Sampai Desember tahun lalu, Sri WA, Bang, saya mau ke Kendari. Saya mau ke Kendari gitu ya. Oh gitu Sri. Akhirnya ya udah nanti ngobrol, saya kontak Bang Henry dan akhirnya kita dari pelayanan kita bantu untuk transport dia, ya ambil bagian transport dia dari Sumatera sampai ke Kendari. Ya Bang Henry mengucapkan banyak terima kasih untuk Gereja Kristen Kemadaud Jemaat boleh ambil bagian mendukung utusan-utusan ini. Tidak semua kita terpanggil untuk menjangkau suku terabaikan ini. Tetapi saat ada saudara-saudari kita yang masuk ke perkara ini, atau mungkin juga mau diutus untuk perkara-perkara yang lain, gereja ambil bagian, saudara-saudaraku, pengutusan. Bukan hanya diutus, nah ini dalam waktu dekat ini ada undangan untuk gereja Tuhan diperlengkapi oleh misi yang seperti ini untuk bagaimana setelah mengutus terus kita mendampingi orang-orang yang diutus itu. Saudara-saudariku yang pelajar, yang mahasiswa, hari-hari ini engkau belajar, suatu saat engkau dapatin panggilan Tuhan, saya mau ke suatu kondisi atau ke suatu tempat seperti ini, doakan perkara itu tidak lepas ya nanti. Oh silakan, nanti kamu sudah selesai keluar dari kota Palangkaraya, goodbye, selamat berjuang. Nah, kita gereja Tuhan harus belajar juga bagaimana dalam hal pengutusan juga kita mau mendampingi. Sekalipun nanti mungkin ada badan misi atau badan organisasi lain yang akan mendampingi, mengayomi, tapi kita sebagai gereja mengambil bagian. Ini baru salah satu juga, pengutusan. Kemudian supporting, mensupport. Kita
ada pos misi, pos PI di Bukit Lumut, bagaimana kita mensupport di sana. Ada saudara-saudari kita di tempat yang lain, mungkin kemampuan kita untuk mensupporting saat ini masih sangat terbatas, tapi kita mau belajar. Ini supporting. Kita belajar terus. Nah, terus ada juga yang namanya perencanaan. Ya, perencanaan nanti pengelolaan apa semua, termasuk diantaranya adalah mitigasi. Perencanaan mitigasi. Jadi bagian mitigasi yang tadi kita pandang itu serius sekali ya. Kalau bencana asap atau pandemi terus kita nggak bisa ibadah, ayo kita harus pikirkan ini sebaik-baiknya. Serius di dalam hal mitigasi. Tapi ternyata itu hanya satu bagian di dalam pekerjaan dalam rumah Tuhan. Banyak hal yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam rumah Tuhan ini. Selanjutnya, Andre. Iya, dan kita harus mengerjakannya dengan serius. Bukan hanya saat ada bencana dan perlu mitigasi. Mulai dari pelatihan, pembentukan, pengelolaan aset, pengutusan, supporting, perencanaan-perencanaan, kita harus belajar, kita harus mengerjakannya dengan serius, dan ya tidak bisa kita langsung tahu, langsung hebat, enggak. Perlu belajar, saya perlu belajar banyak, dan ya Bapak Ibu, saudara-saudari, engkau punya talenta-talenta, engkau punya karunia-karunia khusus yang tidak ada pada saya, engkau bertanggung jawab untuk mengobarkan talenta itu. Engkau harus belajar banyak mempertajam talentamu di situ karuniamu. Untuk apa? Ya kita sama-sama bekerja dalam rumah Tuhan ini. Amin. Pekerjaan di rumah Tuhan banyak saudaraku. Berbagai bentuk. Saya kan punya pekerjaan di luar, silakan, itu juga bagian. Seperti saudara kita Sri yang ke Kendari, dia ke sana mau kerja, tapi supaya dia kerja, dalam pekerjaannya dia ambil bagian melayani. Saya ke Palangkaraya, saya mau kerja. Tapi kalau saya nggak habiskan waktu untuk perkara-perkara dunia, saya mau kerja. Nah, terus saya melayani Tuhan. Bukan sambil melayani Tuhan. Enggak, saya mau bekerja, terus saya melayani Tuhan. Jadi berjalan panggilan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selalu ada kesempatan, selalu ada bagian bagimu pekerjaan dalam rumah Tuhan. Apakah itu artinya di dalam gereja saja rumah Tuhan ini tidak dibungkus oleh gedung? Enggak. Dalam rumahnya Tuhan, di mana ada saudara seiman, ada anak-anak Tuhan, ada komunitas, itu rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa ambil bagian di dalamnya? Terus kalau tempat kita terpencil, yang di sini rasanya belum ada yang di tempat terpencil ya. Sama kita masih bagian, jadi next time kita bahas di yang ada yang di remote area, entah dia dilepas pantai bekerjanya di penambangan atau apa. Nah, kelihatannya di sini belum ada, jadi kita next time aja. Kalau Pak Robert di kebun sawit masih bolak-balik juga kan ya ke Palangkaraya gitu ya. Jadi belum di remote area gitu ya. Jadi next time kalau ada kan orang yang gitu ya, dia di site 1 bulan atau berapa di site di tengah lepas pantai, terus nanti balik lagi kan ya. Gimana ya? Udah nanti next time ya kalau kita ini. Jadi intinya Bapak Ibu, mari serius. Pekerjaan di rumah Tuhan banyak yang harus dilakukan bersama-sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh. Tadi pagi saya ini fresh from Dewi, gitu saya minta tolong Dewi difotokan foto-foto buku-buku pemuritan yang ada di rak di gereja ini ya. Pernah Shirley nanya, Bang masih ada stok buku pemuritan Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Ini saya nggak tahu, ada 50 set kayak ini. Satu set itu ada 3, buku 1, buku 2, buku 3. Ini masih agak nganggur buku-buku pemuritan ini. Ya, jadi sudah siap. Tinggal hati saya dan engkau lagi. Sepanjang tahun 2021 ini, kemarin Kak Uli, koordinator kita di wilayah GKD, wilayah Kalimantan ini nanya, Pak Roy ke Palangkaraya, apa fokusnya, rencana-rencana ke depan? Saya simpel menjawab, Pak, Kak, tahun ini kami mau fokus penguatan pemuritan di setiap level. Penguatan pemuritan di setiap level, mulai dari level anak-anak, pelajar, mahasiswa, yang profesi, yang karyawan, yang keluarga. Ini seperti Abraham tadi, menyiapkan orang-orang yang terlatih di rumahnya. Kalau kita tidak terlatih dengan kebenaran firman Tuhan dalam proses pemerintahan, agak menghayal kalau kita mengharapkan pasukan yang seperti Abraham tadi itu, 318 orang mengejar yang ratusan ribu atau mungkin jutaan tentara-tentara. Menang lagi.
dia dijarah lagi harta-harta yang sudah diambil sebelumnya itu. Nah, jadi mari sama-sama saya dan engkau supaya ini tidak hanya tinggal jargon. 2020 kita new season, saya anggap di situ kita fase bertahan, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Ayo ya, bertahan di dalam ini, jangan sampai malas ibadah, biarpun lewat Zoom, biarpun pakai YouTube. Eh, Mungkin susah cari kerja, penghasilan berkurang, tapi ayo mari, nah kan dengan semangat new season 2020. 2021, Bapak Ibu, kita masuk dalam satu kondisi yang baru. Waktu beberapa saat yang lalu kita doa, kita mau reset. Kita mau lupakan, oke KKD ini sudah 19 tahun, 20 tahun. Lebih ada di kota Palangkaraya. Oh kita sudah punya gedung, punya ini, punya ini. Kita mau tanggalkan, lupakan itu, saudara-saudaraku. Kita mau kembali membangun hati yang serius untuk membangun rumah Tuhan, gerejanya Tuhan. Saya dan engkau. Bukan perkara yang tinggal membalik telapak tangan. Ini ya kalau tanya Roh Tuhan, Roh Kudus sudah nggak usah tanya, pasti sepakat begitu ya, pasti sepakat. Iya, memang itu. Tinggal saya dan engkau, saudaraku. Bukannya kita terlambat atau apa, enggak. Ayo hari ini, gak usah pikirin masalah terlambat, masalah apa. Oh kita hari saya sudah pekerja, ini saya sudah PDM, pendeta. Kita sudah punya perintisan di Laman Baru, sudah berjalan kan ya, sudah punya gedung, sudah merintis lagi. Kita sudah buka di sini. Saya dan engkau mari kembali saat teduh, baca firman, bangun, saling mengawasi satu dengan yang lain. Nggak nyaman, nah kembali ke zaman yang dulu, banyak peraturan, ditanya-tanyain, kenapa nggak doa, kenapa nggak puasa, kenapa nggak PA gini-gini, kenapa nggak komsel. Jangan kembali ke zaman dulu, nyaman yang sekarang, ada ditanya-tanya. Saudara-saudaraku, jangan ya, kita mau riset pelatihan-pelatihan. Kalau ada yang bilang, oh nggak nyaman situasinya, nggak apa-apa, namanya juga pelatihan. Apa yang saya bagikan ini, Bapak Ibu, Saudara, supaya kita bisa bersepakat bersama, berkomitmen. Bagaimana Tuhan mau bawa kita, khususnya GKD Palangkaraya, 2021 kita bangun rumah Tuhan sama-sama. Saya dan engkau, Saudara. Sebutlah GKD Palangkaraya, baru mulai lagi. Ada di Palangkaraya. Mari kita kembali. Kalau bilang kasih yang mula-mula, apapun judulnya, kasih yang mula-mula, dikerjakan. Sederhana caranya, kembali saat teduh, baca firman. Jangan bilang, oh saya sudah berapa kali baca Alkitab ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, sampai kamus lagi gitu ya, sampai peta Alkitab. Ayo kita rendah hati, saya dan engkau, saudara-saudara rendah hati, kita mau kerjakan lagi, ya, kerjakan perkara ini. Ini buku-buku pemuritan sudah siap. Bagaimana caranya? Tolong saya, kita kerjasama supaya kita bisa saling mengawasi pemuritan di GKD Palangkaraya, gitu ya. Nanti supaya semuanya harus terlibat dalam pemuritan, diingatkan. Kalau saya misalnya melayani memuridkan di keluarga, diingatkan ya begitu ya, di pengurus, ya diingatkan. Ayo, supaya kita juga menyediakan waktu. Ayo kita doa, ayo sediakan waktu lah. Ya, sediakan waktu untuk yang nggak bisa ya, karena semua kita bisa punya alasan masing-masing. Aduh, sibuk ada pekerjaan gini-gini. Yang nggak bisa kalau ada di antara saudara yang bilang, Bang izin saya sibuk. Oh nggak apa-apa, silahkan. Bang ini ada urusan keluarga. Nggak apa-apa, silahkan. Saya orangnya begitu. Nggak bagus memang gitu ya. Tetapi maksud saya, ayolah kita yang bisa tahu prioritas. Ini masih bisa dipakai di tempat kesempatan lain kah? Masih bisa ditunda kah? Masih bisakah saya, masih ada tenaga kah? Ada waktu kah untuk saya ambil bagian untuk proses pelatihan-pelatihan dalam rumah Tuhan ini. Amin. Itu yang kita kerjakan di 2021 dan seterusnya. Oke, next. Ya, kesempatan-kesempatan melayani sangat banyak, Bapak Ibu. Ada di sekolah minggu, ya, puji Tuhan, guru-guru sekolah minggu sekarang sudah lihai pakai Zoom. Dulu mungkin terasa aneh, ngomong sendiri gitu ya. Anak-anak di situ lari ke sana kemari. Beda dengan kalau kita di masing-masing lah ya. Kalau anak sekolah minggunya berkumpul di situ adalah yang dorong-dorongan gitu. Nah, tapi kalau di Zoom di rumah masing-masing gitu ya, macam-macam pola. Sekolah minggu, ayo mari ambil bagian di pelajar. Ini Bang Obed yang lagi
berupaya kembali menegakkan fondasi, memperjuangkan sampai terkapar kemarin itu ya. Harus ada komsel pelajar, mari anak-anak yang pelajar, mari dukung ya. Ya kan di pelajar kita ini ada Andreas, ada Steven, ada Jonathan, ada Caca, siapa lagi ya gitu ya. 4. Padahal ini kota pelajar, ini kota Palangkaraya. Ya mari ambil bagian, kita dukung. Ya mungkin Bang Obed ini sudah maha hadir juga ya, di pelajar hadir, di profesi hadir, di keluarga juga hadir. Iya, sudah terkapar ya, kasihan. Dulu Bang Obed tetap semangat, Tante Nina juga tetap semangat gitu ya. Puji Tuhan. Semua kita ya tetap semangat. Di profesi Kak Icut di situ dengan berbagai hal yang harus dihadapi, baik pribadi, keluarga dan bersama-sama. Ayo berharap pada Tuhan, pertolongan datangnya dari Tuhan. Di pelayanan keluarga juga, puji Tuhan, Bapak Jo dengan merasa Bapak Jo itu risih kalau di depan Zoom ngomong tidak ada. Kadang dulu saya harus aktifkan speaker juga supaya ada suara yang lain yang bisa menemani. Memang kalau nggak biasa depan Zoom, aneh kita ngomong yang semua benyem-benyem kan gitu ya. Nggak nyaman seperti kita hadir di satu ruangan. Ya, dulu akhirnya saya harus nemani Bapak Jo, saya hidupin speaker juga supaya terdengar juga ribut-ribut dari suara saya. Tapi ya begitu seluk-beluknya eh, ya dihadapi gitu ya. Misi luar kota, Bapak Ricci, Mama Ricci gitu ya. Puji Tuhan dengan setia, dengan berbagai, ya apapun, berbagai apapun lah gitu ya. Bapak Ricci ya sering curhat, Bang, saya paham aja bagaimana pergumulan abang menggembalakan jemaat. Ya dihadapi di Bukit Lumut gitu ya. Tapi ya saudara-saudariku itu semua kehormatan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa ambil bagian. Amin. Dan apalagi engkau punya karunia, talenta, ayo mari. Tuhan bilang itu harus dikobarkan untuk membangun jemaat. Ada pelayanan mimbar, ini pelayanan mimbar tidak asal tampil, saudara-saudara. Ini harus latihan, harus berdedikasi. Ya. Andre tadi saya harus bangunin. Andre, siapin studio kita. Harus siapin studio kita. Nanti ya, saya lagi nyiapin materi. Nah, Andre harus nggak bisa lagi tidur nyaman-nyaman, harus siapin studio apa semua, nggak boleh terlambat ya. Coba tadi ya terlambat hampir 10 menit ya, karena masih setting-setting ini. Ya, mudah-mudahan ke depan nggak terulang lagi. Ya, bukan hanya melayani di mimbar, bukan hanya sekedar saya punya skill dan saya mau tampilkan skill saya bagi Tuhan, enggak. Banyak hal yang lain yang kita harus dituntut kerjasama, persiapan-persiapan, bukan hanya persiapan skill saya, persiapan ya supaya ibadah ini berjalan dengan sebaik-baiknya bagi Tuhan. Banyak gitu ya. Nah ini kesempatan-kesempatan melayani. Jadi mari ambil bagian Bapak Ibu, dan kalaupun memang tidak terjaring di sini karena engkau tidak leluasa juga secara waktu karena pekerjaan, tidak masalah. Tapi tahu bahwa kita adalah bagian dalam rumah Tuhan, kita mengerjakannya bersama-sama. Ada saudara-saudari yang mungkin kayak Ibu Nemi, perawat, nggak leluasa ya, dia kerjanya shift-shiftan kayak gitu, nggak leluasa. Jadi kita support, dia di sana doakan dan layani pasien, teman-teman rekan kerjanya, itu bagian dalam rumah Tuhan. Jadi ayo, mari, bukan hanya menangani bencana saja yang kita harus serius, semua perkara-perkara ini. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya masih ada. Mari bekerja di rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mau masuk perjamuan kudus. Ada slide berikutnya itu perjamuan kudus. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Semuanya boleh mempersiapkan roti dan anggur. Mari sama-sama kita mau berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, ya Bapa di sorga, tentang bagaimana kami bekerja di rumah-Mu ya Bapa. Rumah-Mu tidak dibatasi dengan tembok-tembok gereja ya Tuhan. Tetapi Bapa, di mana ada komunitas anak-anak Tuhan, di situ kami Tuhan tempatkan, dan disitulah kesempatan untuk kami bekerja di rumah-Mu Tuhan. Dan masing-masing kami punya posisi yang spesifik, yang Tuhan sendiri yang menempatkannya ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur untuk semua saudara-saudari kami di dalam satu rumah pelayanan ini, dan kami sadar di tempat yang lain ada juga kandang domba yang Tuhan sama-sama Tuhan gembalakan, dan kami sadar kami semuanya adalah satu tubuh Kristus ya Bapak. Juga kami yang ada di kota Palangkaraya ini, kami mau saling menghormati, saling mengasihi, memperhatikan dengan saudara-saudari kami. Tidak ada label gereja atau apapun yang akan menghalang-halangi membuat tembok-tembok pemisah, tetapi Bapak kami sadar bahwa di setiap kecamatan lokal kami bertanggung jawab untuk kami dilatih di sana, kami dibentuk, dan kami menerima kesempatan-kesempatan untuk diproses ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan sendirilah yang meneguhkan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami ambil bagian bekerja dalam rumah-Mu. Tuhan, hari ini kami mau melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus sudah perintahkan bagi kami. Mari pimpin urapi hamba, juga lawat semua kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoakan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita terlebih dahulu mau membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pelayanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di dunia ini tidak sampai hanya khotbah-khotbah mengajar seperti ini. Tapi setelah dia mengajarkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia harus menjadi jalan itu sendiri. Dia harus naik ke kayu salib. Dan itu ya untuk meneladani Kristus, mencontoh Yesus, kita bisa harus contoh apa yang Tuhan lakukan. Berjalan di atas air pun harus berjalan di atas air. Amin. Tuhan berjalan di atas air bukan karena dia Tuhan, enggak. Dia manusia, tapi dia beriman. Petrus juga jalan di atas air, seperti Yesus. Tapi waktu dia sudah mulai jalan, kemudian konsentrasinya terganggu. Dia rasakan gelombang apa semua, mulai goyah imannya, dia tenggelam. Petrus jalan. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, perempuan itu hanya menjamah jumbai jubahnya dan sembuh. Rasul Paulus meminjamkan sapu tangannya, dibawa
untuk melayani. Sapu tangan Rasul Paulus itu ditumpangkan ke orang sakit sembuh. Petrus jalan, bayangannya kena orang sakit sembuh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Alkitab bukan karena dia Tuhan. Dia manusia. Tapi dia mengajar begini, kalau orang percaya kepada Bapa Surgawi. Amin. Dan itu bagian saya dan engkau gereja Tuhan. Mari belajar punya iman. Bukan untuk kita pamer, tapi pada saatnya kita harus menyaksikan kuasa Tuhan. Kita punya iman yang bertumbuh. Amin. Nah, satu hal yang kita nggak bisa tiru, waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, itu pelayanannya dia. Nggak bisa. Percuma kita mau ikut-ikutan disalibkan. Tidak ada apa-apanya kita ini. Dia anak domba yang kudus. Hanya satu yang bisa dipersembahkan. Itulah waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mau bersyukur, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelayananmu yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Terlebih yang di kayu salib itu. Kita hanya bisa nonton, kita hanya bisa dengar, kita hanya bisa baca kisahnya, kita hanya bisa percaya. Tidak bisa menggantikan, tidak bisa meniru. Kita bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kalau Tuhan tidak lakukan itu, kita yang binasa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, selalu ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada alasan untuk kita memberi diri kita, ambil bagian, bekerja bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah duluan melayani kita. Kita sudah lunas dibayar. Kita miliknya. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ketaatanmu kepada perintah Bapa. Engkau melayani kami Tuhan saat kami masih jahat, bahkan yang ada di generasi ini belum ada yang lahir, tapi Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan. Bukan dalam kematian yang sia-sia, Engkau binasa di sana Tuhan. Tetapi karena kematian-Mu, kami memiliki kehidupan. Kami memiliki jaminan yang pasti. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari Tuhan yang membentuk hati kami Tuhan. Supaya kami tidak menuntut upah dan penghargaan di dunia ini. Tapi kami mau puas dengan kemuliaan, dengan penghargaan, dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari berkati roti dan anggur ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggur. Semua siap ya, kita angkat anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu dihancurkan bagi kami.
Yesus, ajar kami melayani seperti-Mu. Isi hidup kami dengan kasih-Mu. Pakai kami jadi alat-Mu untuk nyatakan kasih-Mu bagi domba-domba-Mu. Ini kami gereja-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penghargaan, untuk kemuliaan. Bukan kami yang sudah memilih Engkau, tapi Tuhan, Engkau lah yang memilih kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan apapun keberadaan kami dalam hari ini Tuhan, apapun posisi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dan juga untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, kita sembuh. Amin. Dia yang tanggung semua sakit penyakit itu, dia yang tanggung semua kelemahan-kelemahan itu di kayu salib, supaya kita tidak perlu lagi menanggungnya. Kita sudah sembuh. Amin. Kita sudah sembuh. Berdoa, beriman, belajar, terima, klaim kesembuhan itu, dan juga kita mau dipakai Tuhan untuk kita berdoa bagi orang-orang lain. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan. Mungkin tadi ada yang berdiri ya, silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita mau dengarkan pengumuman. Ya. Bapak Ibu mungkin ini baru kali ini lagi ya dipasang ini nomor rekening. Jadi Bapak Ibu engkau yang rindu memberikan persembahan khusus itu mungkin karena gaji pertama atau apapun bentuknya, atau persembahan syukur ya seperti ibadah hari Minggu ini, atau apapun karena bersyukur bukan karena kebiasaan, atau persepuluhan, boleh sampaikan ke bendahara gereja Ibu Hotnida, atau juga bisa ditransfer ke rekening BCA yang seperti ada yang tertera di layar itu ya. Kalau nggak jelas bisa mungkin tanyakan ke kami, atau bisa hubungi salah satu yang dikenal, mungkin sudah tahu ya, atau telepon langsung Bu Hotnida. Kemudian berdoa juga untuk rencana pemasangan pungut sinyal, ini masih dari tahun lalu tapi masih belum realisasi, supaya komunikasi dan pelayanan kita ke saudara-saudari kita di Bukit Lumut ini bisa lebih lancar. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan ibadah offline di Manjuhan, walaupun kemungkinan besar tidak semua kita ya bisa ambil bagian di sana, tapi ya kalau toh di misalnya Komsel mahasiswa juga sudah dipakai di sana gitu ya, di Manjuhan. Ya kenapa tidak ya kita siapin, maksudnya yang perlu disiapkan itu adalah terutama untuk kita bisa melaporkan ke pemerintah, ke Satgas Covid bahwa gedung ini sudah kita siapkan untuk bisa ibadah offline gitu ya. Nah, jadi perlu memperlengkapi. Nah, ini masih sampai sekarang masih spanduknya juga masih belum selesai, tapi dukung doa ya untuk kita bisa siapkan. Juga tetap berhikmat untuk kita menerapkan protokol kesehatan. Kita ini sedang perang dengan musuh yang tidak kelihatan, bukan roh-roh jahat maksud saya, virus-virus gitu ya. Jadi mari terapkan protokol kesehatan. Tenaga-tenaga nakes saja, tenaga kesehatan saja yang sudah menerapkan protokol kesehatan masih bisa kena, ya mari kita tidak jemu-jemunya, juga kita dukung upaya vaksinasi dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. Satu lagi, jemaat Tuhan, di akhir tahun 2021 Desember juga di Januari kita ada membagi-bagi sembako gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah kalau minggu lalu masih ada 2 paket yang belum tersalurkan di gereja. Nah, apakah itu sudah tersalurkan? Ya silahkan. Nah, yang saya mau umumkan bahwa kita tidak hanya bagi-bagi sembako hanya di bulan Januari atau di akhir Desember, tetapi kita gereja Tuhan mau siap juga untuk perkara ini, karena ini apalagi masih masa-masa pandemi ya, masih belum stabil,
perekonomian juga, ya sekalipun stabil perekonomian, tetap aja ada orang-orang yang memang perlu dibantu. Nah, kita mau ambil bagian dalam perkara itu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Jadi, kalau engkau ada melihat mungkin tetanggamu atau teman di kantor atau kenalan atau keluarga yang tahu kondisinya secara ekonomi perlu dibantu, mungkin baru di PHK atau orang tuanya mungkin sakit harus isolasi sehingga terkendala untuk mereka bisa dapat makan minum, tolong dicatat. Jangan hanya dicatat, dilaporkan ke gereja, boleh ke saya atau ke ketua-ketua komselnya gitu ya, supaya kita tindak lanjut sekemampuan kita, kita mau membantu meringankan ya. Ya paling enggak yang ada di Kota Palangkaraya ini. Jadi silahkan ya, kita proaktif ya, kita proaktif untuk bisa melihat, tetapi ya memang yang membutuhkan ya, yang membutuhkan supaya, karena tadi ada ya kita sebut pengelolaan aset ya, kita nggak foya-foya uang gereja mumpung masih ada berapa juta di kas, enggak, karena memang kita mau jadi berkat. Untuk itu juga ya kita memberikan persembahan, kumpulkan perbendaharaan kita dari keluarga-keluarga, dari jemaat ke rumah Tuhan, ya juga untuk ambil bagian dalam perkara-perkara ini, memberkati kota. Ya, itu saja beberapa pengumuman. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa dan terima berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau ya Bapa, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-muji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Kami sungguh percaya bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus, masa depan kami pasti Engkau sudah mempersiapkannya bagi kami dengan sempurna ya Bapa. Selama kami masih ada di bumi ini, saat Engkau percayakan hidup untuk kami tinggal di dunia ini, Tuhan, kami berdoa, dijauhkan dari kami dari untuk menyanyiakan waktu kami ya Bapa. Tapi Tuhan pakai kami dalam kami bertumbuh dan kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau, untuk mengumpulkan, untuk membawa Tuhan umat-Mu yang lain yang Engkau sebut Tuhan sebagai umat-Mu, tapi hari ini masih belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai kami, utus kami, tempatkan kami baik di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, di kampus kami Tuhan, di sekolah-sekolah, di tetangga-tetangga kami ya Bapa di surga, supaya kami jadi berkat di sana, menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Ini berdoa Tuhan untuk secara khusus untuk saudara kami, Bang Obed, ya Bapa di surga. Tuhan mari jamah, kuatkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, Bang Obed sudah sembuh, semua infeksi, semua sakit penyakit apapun, bahkan dalam pikiran, semuanya sembuh pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jika kita juga ada kenal, mungkin orang tua, sahabat atau teman yang kita mau doakan, mari ambil bagian pada siang hari ini. Mari taruh tangan kananmu di dada, ingat orang itu, mari berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami anak-anakmu, kami gerejamu berdoa untuk setiap orang-orang yang kami wakili Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, dia mengalami kesembuhan, dia terima sembuh. Kuat, kekuatan yang baru, semua bagian-bagian tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, terbentuk jaringan-jaringan yang baru, otot yang baru dalam nama Tuhan Yesus, semua pikiran yang tenang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati yang penuh dengan sukacita, semua khawatir, semua risau, semua rasa ketakutan, semua pergi tinggalkan orang itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat, mari angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Bapa di surga, Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan segala berkat-berkat dengan sempurna, Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani itu Tuhan. Dan pada saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksimu di dunia ini Tuhan, Engkau sendiri akan mencukupkan segala yang kami perlukan, dan Engkau tidak pernah terlambat. Oleh karena itu, pada siang hari ini, dengan penuh sukacita, dengan iman, kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir berkat-berkat surgawi dalam nama Tuhan Yesus, memenuhi lumbung-lumbungmu dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan ya Bapa, pakai kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Deng 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 deng. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Bapak Maria. Duluan keluar Bang ya. Oke, sip. Jaga kesehatan ya. Ya. Terus berkati. Dina, Pak Roni. Siap-siap diperiksa Pak Roni. Sehat dalam Tuhan Yesus. Bu Nemi ya. Ada ini juga. Ada Pace satu ini. Halo Pace, ini dari Palangkaraya ke dari mana ini? Di asrama aja Pak, di asrama Palangka Pak. Oh, di asrama sih. Sudah lama datang kah atau baru datang? Kemarin nggak libur ke Papua Pak, di sini aja. Kenapa? Baru datang? Kemarin nggak libur pulang Papua ya. Waduh, puji Tuhan, lama ya. Banyak foto-foto di Papua saya lihat itu di Facebook. Jalan ke sana kemari. Iya, selamat datang lagi. Lanjutkan kuliah dengan semangat. Tuhan Yesus berkati Pak, izin keluar Pak. Tuhan Yesus berkati. Bang Obed, gimana kabar? Nih, suaranya. Itu sudah lumayan Bang. Iyalah. Apa? Masih Ini katanya apa, minum susu beruang itu nah. Ada yang perlu dikirim kah? Sudah satu kaleng diminum. Satu kaleng ya. Sip. Iya. Yang sedikitnya Udah ke stamina lah. Iya. Tina, mana ibu guru nih? Dia tuh ini mau ke tempat keluarga, Bang. Oke.
Iya, iya. Oke, oke. Ya, tadi telepon ada yang mau dikasih, Iya, jadi mau ke situ. Iya, tadi sempat ikut perjamuan dia sebentar tapi nggak masuk di video. oke. Oke, sip, sip. Ya, kan mata udah sembuh. Kemarin kontrol hari Jumat ke dokter mata katanya udah sembuh. Oh, sudah Kak? Iya. Mata kontrol ya? Iya, Oh, ya dokter terakhir puji Tuhan. kemarin udah. Ya puji Tuhan ya. Iya, itu sudah ada penampilan baru berkacamata. Jangan-jangan ada orang yang mendoakan yang berkacamata mungkin. Amin. Sehingga disuruh pakai kacamata kan. Dia ngelihat layar handphone nih kan. Agak Wow. Aduh, sorry masih recording ya. Iya deh, izin ya nanti ini lagi recording. Di roomnya ditutup ya, diakhiri. Terima kasih untuk semua. Ada ya, itu Teguh, Mama Rici semua, Yanti, Kak Icut, Nemi, ya Dewi, dan berkati semuanya. Nah ada ini Mama Matt, dan berkati ya. Kita tutup.